Iya, kembali di Risalah Ramadan, insya Allah berkah bermanfaat, amin. Nah ini tinggal beberapa saat lagi ya menunggu buka puasa. Kita mau kasih rekomendasi tempat makan yang oke buat barengan dengan keluarga dan orang-orang terdekat yang kita pimpin, apalagi ya kan. Biasanya kan kalau misal satu keluarga ini atau misalnya berombongan itu kan kesukaannya macam-macam nih. Betul, beda-beda. Ada yang suka ini, ada yang suka itu, ada yang suka ini. Nah, suka bingung cari tempat makan yang kira-kira bisa mengakomodir semua keinginan nih. Nah, aku tahu jawabannya. Jawabannya apa? Hanamasa, restoran Jepang pertama bertaraf internasional dengan konsep self service. Udah nggak usah panjang-panjang, nanti pokoknya Miki harus traktir aku ke sana habis siaran ya. Allah. Nah, ini tadi ngomong-ngomong pemimpin, kalau saya ngajak keluarga makan di satu tempat, artinya saya yang memimpin gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih sikap pemimpin dalam Islam? Sikap pemimpin dalam Islam yang mungkin dianjurkan. Mungkin begini kali, bagaimana sikap kita terhadap pemimpin harusnya ya kali ya. Oke, atau ketika kita yang menjadi pemimpin atau gitu. kita yang menjadi pemimpin dan ketika kita sedang jadi yang dipimpin. Betul. Sebagai pemimpin kita memperhatikan hak yang kita pimpin tentunya. Nah, bagi kita yang dipimpin, kita juga harus memperhatikan hak yang memimpin kita. Hak yang memimpin kita itu adalah mentaati aturannya selagi perintah dan aturannya tidak melanggar syariat Allah. Ketika itu agak melanggar atau melenceng dari yang seharusnya, maka kita punya hak yang kedua yang sama kuatnya, yaitu untuk tidak mematuhi aturannya, aturan si pemimpin itu. Ada satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Ini setiap ayat yang diawali dengan frase ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud, fa'ara'iha sam'ak. Pasang telinga baik-baik karena isinya fatal sekali, menyangkut dua hal. Yang pertama, Allah pasti menyuruh sesuatu yang harus kamu lakukan sebagai orang beriman. Yang kedua, Allah pasti menyuruh kamu untuk tidak melakukan itu karena itu bukan sikap kamu sebagai orang beriman. Yang dikatakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga pemimpin di antara kamu. Perhatikan ayatnya indah sekali. Taati Allah dan taati Rasul. Lalu kemudian dan taati pemimpin di antara kamu. Ada huruf waw di sana. Kalau kita belajar bahasa Arab, waw di sana fungsinya sebagai lil aulawiyah, skala prioritas. Yang harus kita taati dari yang pertama, Allah, Rasul, pemimpin. Ketika si pemimpin tidak taat Allah dan Rasul, ada hak bagi kita, atau aturan dan perintahnya bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, ada hak kita yang sama kuatnya, yaitu tidak mentaati aturannya. Contoh, Fir'aun. Dia bilang, ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan yang paling tinggi. Siapa yang tidak akui aku sebagai Tuhan, dibunuh. Begitu. Itu sudah melanggar itu. Dan tidak ada kewajiban kita. Makanya kan diutus Nabi Musa. Ini Nabi Musa itu diutus ada dua motivasinya. Motif yang pertama yang bersifat tauhid, karena Fir'aun sudah melenceng dari tauhid. Yang kedua sisi emansipatoris, sisi kepahlawanan, karena Fir'aun membuat satu program, kalau yang lahir bayi laki-laki maka bunuh karena dia akan menjadi oposisi politik. Tapi kalau yang perempuan biarkan saja hidup. Ini sudah melanggar hak asasi manusia. Jadi Nabi Musa diutus untuk kemudian melaksanakan dua motif. Motif yang pertama adalah motif agama, meluruskan ajaran tauhid yang sudah diotak-atik oleh Fir'aun bahwa dia mengaku sebagai Tuhan. Yang kedua adalah karena dia melanggar hak asasi manusia, Nabi Musa diturunkan, oh ini tidak benar. Anak laki-laki dibunuh, ini tidak benar. Sekarang kita lebih Fir'aun sebenarnya. Fir'aun hanya membunuh laki-laki. Sekarang mau perempuan mau laki-laki dibunuh. Iya kan? Serem banget ya. Anak-anak yang mengaborsi, melakukan abortus, tidak peduli dia laki-laki atau perempuan, dia gugurkan saja. Jadi ading lebih Fir'aun sebenarnya. Ini bahaya sekali. Nah, tadi ngomong-ngomong soal emansipatoris, saya keinget soal emansipasi. Kan sering nih ada kalimat emansipasi wanita. Bagaimana sih Islam memandang wanita sebagai pemimpin? Wah, Islam sangat detail memandang wanita. Wanita dilihat dari sisi sebagai dia seorang ibu, itu dilihat hak-haknya. Sebagai seorang sebelum menikah dilihat, sebelum Islam datang, perempuan dinikahi dengan cara yang tidak beradab. Satu contoh misalnya, ada pernikahan jahiliyah misalnya, perempuan di zaman jahiliyah dia cukup meletakkan satu bendera di atas rumahnya. Bendera itu tanda bahwa 10 laki-laki boleh datang ke rumahnya dan menggaulinya tanpa menikahinya. Sekarang kan tidak boleh.
ada maharnya, ada saksinya, ada wali. Dulu perempuan di zaman jahiliyah ada nikah yang disebut dengan nikah maqtu. Jadi seorang laki-laki, ya saya misalnya punya istri, lalu kemudian punya anak laki-laki, saya meninggal, anak-anak saya yang laki-laki boleh berdiskusi siapa yang berhak menggantikan posisi saya sebagai suami dari istri saya. Ini tidak dibenarkan. Ada lagi yang disebut dengan nikah badal. Misalnya saya punya sahabat, saya bisa bilang begini, ente mau nggak dengan saya punya istri, kita tukeran yuk, itu nikah badal. Itu pernikahan sebelum Islam datang. Tapi ketika Islam datang, ini diperhatikan semua. Wanita diangkat luar biasa derajatnya sampai maharnya kemahalan. Curhat ya ini Ustaz. Saya nggak bilang gitu. Ya, artinya Gitu. boleh nggak sih wanita jadi ya pemimpin? boleh banget. Oke. Walaupun ada yang berpendapat tidak boleh wanita menjadi pemimpin, ini bahasannya Boleh cukup ya? panjang. Masih Tapi ada, boleh ya? masih ada. Tapi boleh ya? Baik, nanti kita tebalkan dalilnya di Iya, segmen boleh, berikutnya. boleh. Oke. Nah, pemirsa, ini kita akan kembali lagi nanti usai kultum dan kumandang azan maghrib. Nah, bersama kami di Risalah Ramadan. Insya Allah berkah bermanfaat. Amin.